Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yudi. Bagi yang belum kenal, perkenalkan sebelumnya nama kakak Kak Yudi, tutor kimia dari Bimbel Tridaya. Oke, hari ini kita mau apa? Hari ini kita akan mengadakan bahasan PAS kimia ya. Bahas soal persiapan PAS kimia. Hari ini kakak akan bahas materi kelas 10 tentang struktur atom dan ikatan kimia. Oke, kita mulai aja. Sebelum mulai kita sama-sama berdoa dulu, semoga belajarnya dimudahkan dan materinya dimudahkan dipahaminya. Oke, kita mulai. Nah, bab pertama adalah tentang struktur atom. Kita lihat di soal itu menanyakan tentang isotop ya. Kita lihat dulu tentang bagian dari atom ya. Nah, di dalam atom itu ada apa aja? Di dalam atom itu ada inti ya, ada inti, kemudian ada elektron. Nah, di dalam inti itu ada apa aja? Ada proton sama neutron ya. Kemudian di dalam kulit itu ada elektron ya. Nah, kemudian si atom ini biasa dituliskan dalam bentuk notasi ya, notasi unsur. Notasi unsur. Nah, di bagian atas itu ada nomor massa. Nomor massa, kemudian di bawah ada nomor atom. Kemudian di sini adalah nama unsurnya itu apa. Nah, nomor massa di sini menunjukkan jumlah proton ditambah neutron, kemudian untuk yang nomor atom ini menyatakan jumlah protonnya. Nah, sehingga kalau misalkan diselisihkan ini P tambah N dikurangi P jadi sama dengan N ya. Oke, nah ada beberapa istilah di dalam atom itu, istilah-istilahnya ada apa aja? Ada isotop, kemudian isoton, isobar, sama isoelektron ya. Nah, gimana ngapalinnya? Kita lihat aja huruf di akhirnya ya. Nah, pertama di sini isotop P. Nah, berarti P-nya sama ini, P sama. Kemudian yang kedua isoton. Nah, jumlah neutronnya sama. Kemudian kalau isobar, nomor massanya sama atau beratnya sama. Nomor massanya sama. Kemudian kalau isoelektron, nah jelas ini adalah elektronnya. Oke, nah kita lihat di nomor 1, manakah yang merupakan isotop? Cari yang nomor atomnya sama. Nah, di sana ada dua kemungkinan, bisa P dengan S atau Q dengan R. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Yang ada di option ada jawabannya yang C ya, yaitu Q dengan R. Oke, nah itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu ada silikon katanya. Oke, kita singkat aja bacanya. Silikon itu terletak di golongan 4A periode 3. Ada Si terletak di golongan 4A periode 3. Nah, ditanyakan berapakah, tentukan konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya seperti apa? Nah, untuk membuat konfigurasi cara subkulit di sana kita perlu tahu dulu nomor atomnya. Nah, dari sini kita tentukan dulu nomor atomnya si silikon itu. Kita tentukan pakai cara kulit ya. Di cara kulit ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya. Nah, dengan jumlah elektron maksimumnya, jumlah E max. Nah, di kulit K itu ada 2, kulit L 8, 18, kemudian di sini ada 32 ya. Nah, ini 2x pangkat 2. Nah, di sini si atom Si terletak di periode ketiga, kemudian golongan 4. Nah, berarti ini elektron valensinya ada di sini sebanyak 4, 2, 8, 4 ya. Nah, kita tentukan di sini nomor atomnya sama dengan 14. Nah, setelah dapat nomor atomnya, kita tentukan konfigurasinya. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, kakak ingetin ya, nah urutannya apa? Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kunci 3D-nya adalah saya sapu-sapu, kemudian sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Nah, itu ya, bagi yang belum hafal dihafalin. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Case-nya dinomorin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian P-nya mulai dari 2, 3, 4, 5,
6, 7. D-nya mulai dari 3, 3D, 4D, 5D, 6D. Nah, terakhir F mulai dari 4F dengan 5F ya. Nah, kemudian ada batasan elektron maksimumnya ya. Nah, di S itu maksimumnya adalah 2. Jadi semua S itu batas maksimumnya 2. Kemudian kalau P 6. D 10 ya. 3D 10, 4D 10, 5D 10, 6D 10. Nah, terakhir F 14 ya. Nah, caranya tadi yang 14 SI kita bikin dulu konfigurasinya yang tadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, sampai cukup aja. Nah, kemudian kita hitung sampai si jumlah pangkatnya itu sama dengan 14 ya. Nah, 2, 2, 6 ya. Nah, baru 10 di sini berarti 2, 2 gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 14 ini si konfigurasinya. Sehingga untuk konfigurasi elektron SI di soal ini jawabannya adalah yang option B ya. Oke, itu. Oke, lanjut nomor 3 ya sekarang. Nah, ini unsur kobalt atau atom kobalt memiliki nomor atom 27 dan nomor masanya 59. Tentukan letak kobalt di dalam sistem periodik unsur. Nah, ada CO 59, 27 CO. Tentukan golongan dan periodenya. Nah, ingat untuk cara kulit itu terbatas untuk selain bisanya untuk yang selain 21 sampai 30, kemudian 39 sampai 48 ya. Jadi kalau untuk yang 27 itu kita harus pakai cara subkulit yang sebelumnya dibahas ya. Nah, jadi pakai tadi yang saya sapu sedap. Nah, pakai ini ya. Nah, kemudian kita kita tuliskan sampai ininya 27 ya. 2, 2, 6 baru 10. 2, 6, 2, 20. Nah, di sininya 7 ya. Jadi yang 4P-nya belum kepake. Nah, itu konfigurasinya. Kemudian bagaimana cara menentukan golongannya? Nah, kita ingat lagi golongan di dalam SPU itu ada 2 adik-adik. Ada golongan A dan golongan B. Kapan suatu unsur termasuk golongan A? Nah, ini kalau misalkan ujungnya S atau P ya. Kemudian kapan golongan B? Ini kalau misalkan ujungnya adalah D. Nah, kita jumlahkan pangkatnya. Jadi ini misalkan ada X, ini X, Y. Nah, ini berarti ini XA gitu ya. Nah, pangkat X-nya berapa? Itu berarti menunjukkan XA. Kemungkinan tadi S itu pangkatnya 1 atau 2. Kemudian yang ini X tambah Y A gitu ya. Kemudian untuk yang ini, nah SX DY ya. Nah, ini ditambahkan juga X ditambah Y B. Nah, hanya ada ketentuan lain untuk golongan B itu. Golongan itu hanya sampai 8. Nah, jika X ditambah Y-nya lebih daripada 8, nah misalkan ada yang 9, 10, 11 atau 12, ini ada ketentuan lain. Jadi kalau misalkan jumlah X dan Y-nya 9 atau 10, ini masuk ke golongan 8B ya. Kalau misalkan 11 ini 1B, kalau 12 2B. Nah, kemudian ini golongannya. Kalau untuk menentukan periodenya ini sama dengan koef atau kulit terbesarnya. Nah, kita lihat lagi. Di sana tadi CO itu termasuk ke dalam unsur blok D ya. Jadi ujungnya 4S2 3D7 ini. Nah, kita tambahkan aja ini elektronnya 2 tambah 7 9. Nah, kalau 9 itu kan lebih dari 8 ya. Nah, ini masuk ke golongannya golongan 8B, periodenya periode 4. Nah, dari sini ya. Nah, ini koefisien terbesarnya sama dengan 4. Jadi golongan 8B periode 4 si kobalt itu. Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang B ya. Nomor 3 yang B. Nah, untuk yang nomor 4 ini ada sambungannya dengan nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3-nya tadi. Kemudian yang ditanyakan di nomor 4 itu kalau misalkan konfigurasi untuk CO2+. Nah, hati-hati kalau ion positif itu artinya dulu ya. Positif itu artinya dia
atom yang melepaskan elektron. Nah, kalau melepas itu dari mana? Harus dari kulit terluar dulu. Dari kulit terluar ya. Kulit terluarnya dulu. Nah, di sini ditentukan dulu kulit keluarnya mana. Nah, kita lihat di sini. Ini D yang ada di kulit ketiga nih ya. Kemudian ini kulit 4 gitu ya. Kemudian di sini berarti kulit 3, kulit 3. Nah, lihat. Kita lihat yang dua paling ujung aja untuk menentukan mana kulit keluarnya. Jadi di sini kulit keluarnya adalah yang 4S2. Jadi kalau misalkan CO2+ itu kita tuliskan yang dilepasinnya. Nah, tuliskan lagi yang tadi 3S2, 3P6. Nah, karena dilepasinnya dari 4S2, jadi si 4S-nya udah kosong. Langsung ke 3D7 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kosong ini bisa dihilangkan aja ya. Kalau misalkan ditanyakannya CO3+, nah dari mana? Nah, kita lanjut lagi ya. Misalkan untuk yang 3+ ditanyanya 2S2, ini sama aja. 4S-nya udah kosong, nah 3D-nya tinggal 6 kayak gitu ya. Nah, itu untuk menuliskan konfigurasi elektron pada kation. Nah, jawabannya untuk yang nomor 4 jadinya adalah jawabannya yang D ya. Nah, ini. Oke, nah kita lanjut ke nomor 5 dan nomor 6 ya. Di sana tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah suatu bilangan yang menyatakan posisi elektron. Menyatakan posisi elektron. Jadi si elektron itu punya alamat di dalam atom itu. Nah, si alamatnya itu dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ada apa aja untuk menyatakan alamat elektron itu? Yang pertama itu ada N-nya. Kulit keberapa dia itu? Dilihat dari koef-nya ya, koefisiennya. Kemudian yang kedua L. L itu adalah subkulitnya. Huruf yang dipakainya. Nah, subkulit itu ada 4 ya. Seperti kita tahu ada subkulit S, P, D, sama F. Nah, S itu dia punya 1 kotak. Kemudian P punya 3 kotak. D ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian F-nya ada 7. Nah, di sini subkulit itu karena namanya juga bilangan punya kode ya. Nah, nilai L-nya. Nilai L-nya. Kalau misalkan untuk S, nilai L-nya itu adalah 0. Kalau P 1, kalau D 2, kalau F itu 3 ya. Itu nilai L-nya. Kemudian M, nah M itu sama dengan orbital. Orbital tuh yang mana sama dengan nomor kotaknya ya, nomor kotaknya. Nah, tadi di sana ada ini ya, ada kotak-kotaknya. Nah, ini tengah-tengahnya kita kasih angka 0. 0 nih. Kalau yang 3 min 1, 0 plus 1. Kalau yang 5, 0 min 1 min 2. Kemudian ke kanannya plus 1 plus 2. Nah, itu menyatakan orbital yang ditempati terakhir nanti. Kemudian yang terakhir S adalah bilangan kuantum spin ya. Nah, menyatakan arah elektron di dalam orbital itu. Nah, kita tahu dalam suatu orbital itu bisa dihuni oleh 2 elektron maksimalnya. Jadi kadang 1 elektronnya. Nah, kalau misalkan 1 ini S-nya adalah positif setengah. Kemudian ada juga yang berpasangan. Nah, kalau yang berpasangan S-nya negatif setengah kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini di nomor 5. Soal nomor 5 ya. Nah, nomor 5. N-nya itu sama dengan 2. N sama dengan 2. Kemudian L-nya sama dengan 1. Kemudian lagi M-nya sama dengan 0. S-nya sama dengan negatif setengah ya. Nah, kita lihat dulu. Dia itu ada di golongan berapa, periode berapa. Ini nyambung sama soal sebelumnya. Ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Ini kita tentukan dulu. N-nya 2, L-nya 1, berarti dia ada di kulit kedua. Kemudian subkulitnya 1, berarti ini sama dengan 2P dari sini ya. 2P gitu. Oke, kita lihat P itu tadi ada 3 kotak. Ada 3 kotak. Nah, gambarkan 3 kotak. 0, negatif 1, plus 1. Kemudian di sana S-nya elektron terakhirnya di 0.
kemudian pas di 0 itu sudah berpasangan karena negatifnya. Jadi 1, 2. Nah, ini ada aturannya. Jadi sesuai aturan Han. Jadi ngurut dari kiri sesuai bilangan aja, negatif 1, 0 plus 1. Nah, karena di sini dimintanya berakhir di 0, di 0-nya berpasangan. Balik lagi ke sini. Nah, jadi di P-nya itu ada 5 elektron. Nah, kalau 5 elektron kita tambahkan ini golongan berapa? Tadi cara ditambahkan dengan S-nya ya. Jadi ini lengkapnya lah 1S2, 2S2, 2P5 ya sampai situ. Nah, ditambahkan ini pangkat S dengan P-nya ditambahkan. Ini golongannya golongan 7 ya, 7A. Periodenya dilihat dari koef terbesarnya adalah 2. Jadi di sana unsur X tersebut adalah terletak di golongan 7A ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Nah, soal yang nomor 6 juga mirip nih ya, menentukan bilangan kuantum yang nomor 6 itu. Di sana N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, kemudian M-nya sama dengan -1, S-nya sama dengan negatif setengah ya. Nah, sama caranya kita dari sini N3 L2 berarti ini adalah 3D ya. Kulit ketiga, kemudian subkulitnya D berarti 3D. Kemudian gambarkan 3D ada 5 kotak. Nomornya, nah nomorin. Masukkan si elektronnya berakhir di negatif 1, kemudian di negatif 1-nya sudah berpasangan ya karena negatif setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu ya. Jadi si 3D-nya adalah 3D7. Ada di golongan berapa, periode berapa? Nah tinggal kita tuliskan lagi sampai berakhir di 3D7. Jadi konfigurasi lengkapnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Nah, jadi hati-hati kalau D itu ada sebelumnya ada angka yang lebih besar ya di sini. Sebelum 3D itu ada 4S dulu. Jadi golongannya di sini kita tambahkan 2 tambah 7 itu 9. Nah, kalau 9 tadi golongannya golongan 8B ya, golongan 8B. Kemudian periodenya adalah periode 4 ya. Jadi ini mirip sama kobal yang tadi ya. Oke, jadi untuk yang nomor 6 jawabannya adalah D. Nah, berikutnya nomor 7 dan nomor 8 ini tentang sistem periodik unsur dan sifatnya ya. Di nomor 7 itu menanyakan manakah unsur yang terdapat di dalam golongan alkali. Nah, kita bahas dulu tentang nama-nama lain golongan. Nama-nama lain golongan. Jadi, selain dinyatakan dengan angka-angka, unsur itu atau golongan itu punya nama lain. Kalau ada golongan 1A, hanya beberapa aja yang punya nama lain. Nah, ini ya. Untuk golongan 1A ini disebut juga logam alkali. Artinya pembentuk basa ya. Kemudian ini alkali tanah, ada 2 suku kata ya. Nah, jadi golongan 2A ini yang 1 suku kata alkali. Kemudian golongan 7A ini halogen ya, ada 7 huruf. Kemudian yang 8A ini disebut juga golongan gas mulia ya, ada 8 huruf. Nah, di sini ditanyakan manakah yang termasuk golongan alkali. Kita lihat di sana ada 11P, kemudian 12Ki, kemudian 17R, 19S, dan 20T ya. Nah, dikonfigurasikan ini kita pakai cara kulit aja ya. Ini 281, 282, 287, 28. Nah, di sini 9. Nah, nggak boleh ya 9. Jadi ini harus untuk yang terakhir itu tidak boleh jadi 8. Jadi 2881. Kemudian yang 22 882. Nah, di sini manakah yang termasuk logam golongan alkali? Nah, alkali itu tadi adalah golongan 1A ya, yang ujungnya 1 berarti adalah P dengan S ya. Jadi jawabannya adalah nomor 7 ini P dengan S. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, soal nomor 8 tentang sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur.
Nah, kakak jelasin dikit mungkin ya tentang sifat periodik unsur. Jadi sifat periodik unsur dalam golongan dan periode itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada yang makin bawah makin besar, ini dalam satu golongan. Semakin bawah semakin besar, kemudian semakin ke kanan ini semakin kecil. Nah, apa aja yang termasuk di sini? Kunci 3D-nya adalah loker baja. Apa aja itu teh? Sifat logam, kemudian kereaktifan, sifat basa, dan jari-jari atom ya. Kayak itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ada lagi yang kebalikannya. Nah, ini gambar wortel ya, makin ke bawah makin kecil nilainya, kemudian makin ke kanan. Nah, ini makin ke kanan ini semakin besar ya. Nah, apa aja yang termasuk di sini? Kunci 3D-nya adalah koea ya, ke elektronegatifan. Kemudian sifat oksidator, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Nah, di sini ditanyakan sifat periodik energi ionisasi untuk 5 unsur ya. Nah, di sana ada, kita tuliskan dulu, ada unsurnya. Kita urutkan dari yang kecil aja ya. Ada 9F, kemudian 10 neon, kemudian ada 18 AR, lalu ada 19K dan 20 CA. Nah, kita perlu tentukan dulu golongan dan periodenya ini pakai cara kulit aja. Ini 27, 28, 288. Kemudian ini 2881, 2882. Nah, ditanyakan manakah yang punya energi ionisasi paling besar. Nah, energi ionisasi kita menggunakan gambar ini. Cari yang kulitnya paling sedikit. Kalau ada yang kulitnya sama-sama sedikit, nah cari yang elektron valensinya paling banyak. Jadi kita tentukan dulu. Jadi di sini untuk yang Ev besar, nah ini syaratnya adalah kulitnya sedikit. Kulit sedikit. Nah, dari sini ya. Jadi yang lebih atas yang kulitnya sedikit, kemudian kalau ada sama-sama di atas, nah cari yang elektron valensinya banyak. Nah, kita lihat dulu mana yang kulitnya sedikit. Nah, yang kulitnya sedikit di sana ada 2 ya, ada F sama Ne di sini. Jadi ini elektron valensinya paling besar. Kemudian di antara yang 2 itu mana lagi yang lebih besar energi energi ionisasinya. Nah, energi ionisasi yang lebih besar adalah tadi yang elektron valensinya lebih banyak. Jadi jawabannya adalah 10 neon ya. Nah, 10 neon. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah, itu untuk pembahasan tentang struktur atom dan sifat periodik unsur. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang ikatan kimia ya. Oke, nomor 9 tentang ikatan kimia. Di nomor 9 ini menanyakan rumus ikatan dan jenisnya. Oke, caranya di nomor 9 itu menyatakan rumus ikatan atau rumus senyawa dan jenisnya. Rumus senyawa dan jenis ikatan. Nah, gimana caranya? Di sana diketahui ada 2713X dengan 35,517Y ya. Nah, kita konfigurasikan dulu ini 283 ya, seperti tadi ini 287. Nah, kita harus tentukan dulu muatannya, muatan atom atau muatan unsur saat membentuk ion. Nah, ternyata ada yang muatannya positif, ada yang negatif. Mana aja yang bisa membentuk positif? Nah, secara umum yang positif itu ada yang elektron valensinya sama dengan 1 sampai 3. Ini positif. Nah, sehingga misalkan ini tadi X itu ujungnya 3, maka muatannya ini akan membentuk ion X3+ ya. Nah, yang bermuatan positif ini tergolong unsurnya unsur logam.
jadi dia mudah melepaskan elektron. Kemudian kalau yang negatif, yang mana aja? Yang elektron valensinya dari 4 sampai dengan 7. Nah, dengan muatannya, lihat kekurangannya. Jadi kalau misalkan 4A, ini muatannya adalah negatif 4 ya. Kemudian 5A negatif 3, 6A negatif 2. Kalau golongan 7A ini sama dengan negatif 1. Nah, contohnya di sini golongan 7A, jadi si Y itu akan membentuk ionnya negatif 1. Untuk menentukan rumusnya, dibarter aja X3 plus tambah dengan Y1 min. Nah, ini ditukar angkanya. Jadi pangkatnya X, ke belakangnya Y, kemudian angkanya Y ke belakang X. Jadi rumus molekulnya atau rumus senyawanya adalah XY3 gitu ya. Kemudian jenis ikatannya, nah dari mana jenis ikatannya? Jenis ikatan itu ada 2 ya adik-adik, ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Nah ini kita bisa lihat berdasarkan muatannya. Kalau yang ion itu ketemu antara ion positif dan ion negatif. Nah jadi positif dengan negatif kalau ikatan ion itu, contohnya ini positif negatif. Jadi ini termasuk ikatannya ikatan ionik. Nah, kalau yang kovalen ini antara yang negatif dengan negatif, jadi sama-sama negatif ya. Nah, sehingga untuk soal ini XY3 antara 13X dengan 17Y itu rumus senyawanya XY3, kemudian jenis ikatannya ionik ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, untuk yang nomor 9.